warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini saya akan memaparkan satu jurnal yang berhubungan dengan metode rehabilitas, di mana judul jurnal yang saya ambil itu rehabilitas terumbu karang akibat pengemboban dengan metode transplantasi menggunakan karang jenis Acropora sp. B. Haryanto, Musrin, dan Asri. Langsung saja, Indonesia merupakan negara yang memiliki megadiversitas karang terbesar di dunia dengan 80 genera dan sekitar 750 jenis. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak pada kawasan segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Konsentrasi distribusi karang pada umumnya dimiliki di wilayah timur Indonesia, mulai dari pantai barat Kalimantan, seluruh bagian Sulawesi, Maluku, Bali, Tenggara, dan Papua. Salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia adalah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Provinsi ini merupakan provinsi yang terletak tepat di tengah segitiga karang dunia. Di Desa Sinaujaya merupakan salah satu wilayah yang terletak di wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Laut Banda yang memiliki potensi sumber daya pesisir, khususnya terumbu karang. Saat ini pemanfaatannya sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe masih didominasi oleh nelayan kecil. Dalam pemanfaatannya sumber daya laut, tidak jarang mereka menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan penambangan karang. Kondisi demikian jika tidak dilakukan pengendalian akan mengakibatkan degradasi sumber daya laut, khususnya keanekaragaman jenis karang dan ekosistemnya. Dalam jangka panjang akan merugikan termasuk para pengguna sumber daya karang. Tujuan dilakukan transplantasi karang itu yang pertama merehabilitas kawasan terumbu karang di Desa Sinaulujaya, Kecamatan Wawoni, Tenggara, Kabupaten Konawe. Yang kedua itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan PKM ini dan memunculkan sifat kebiasaan yang pro terhadap upaya melestarikan terumbu karang di kalangan masyarakat. Yang terakhir itu sebagai bahan informasi bagi instansi terkait dan para nelayan dalam mengembangkan transplantasi karang. Jadi telah kita lihat pada slide ini ada peta lokasi transplantasi terumbu karang di Desa Sinaulujaya. Secara khusus kegiatan ini akan ditujukan untuk merehabilitas karang yang telah mengalami kerusakan akibat pengemboban dengan cara transplantasi karang dengan menggunakan 5 jenis. Jenis karang Acropora sp. yaitu Acropora tenuis, Acropora formosa, Acropora Haichitus, Acropora yongai, dan Acropora digitivera. Adapun struktur pelaksanaan transplantasi terumbu karang, yang pertama itu dilakukan persiapan. Pada tahap ini menyelesaikan konsep yang telah dirumuskan, terutama terkait dengan rencana rehabilitas terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat pengemboban dengan cara transplantasi, hingga tahap pelaporan dan publikasi di jurnal terakreditasi. Yang kedua itu survei pendahuluan, di mana dilakukan sebelum kegiatan dilakukan, yaitu untuk mengonservasi kondisi perairan untuk rehabilitas karang yang mencangkup kondisi substrat jenis karang, khususnya 5 jenis Acropora yang digunakan sebagai spesies awal yang ditransplantasi yang terdapat di sekitaran perairan. Pengamatan biota lainnya juga dilakukan, khususnya jenis lamun dan alga, dan hewan yang ada di sekitar perairan seperti ikan karang. Kualitas air sebagai variabel pendukung juga diukur, antara lain suhu, salinitas, kecepatan arus, pH, dan kecerahan.
Lokasi yang dipilih pada lokasi di mana karangnya telah mengalami degradasi. Berikutnya itu administrasi perizinan, di mana perizinan dari pihak pemerintah khususnya dari Kepala Desa Sinaulu Jaya diperlukan untuk membantu kemudahan administrasi sekaligus keberlanjutan kegiatan dilaksanakan. Pada tahap ini kepastian jadwal serta kesediaan bermitra untuk mendukung kelancaran program yang telah didiskusikan dengan Kepala Desa Sinaulu Jaya. Berikutnya itu penyediaan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu pembuatan rak yang terbuat dari besi berukuran panjang 110 cm, sedangkan lebarnya itu 100 cm dan tingginya itu 10 cm. Yang kedua itu penyiapan substrat. Substrat berguna untuk tempat menempelnya bibit karang, sehingga kedudukannya dapat stabil dan mudah untuk memonitoringnya dalam penempatannya di dasar perairan. Substrat tersebut dipasang pada media buatan dari beton berbentuk bulat, ukuran diameternya itu 10 cm dan tebalnya itu 3 cm. Pada bagian tengah media tersebut dipasangkan patok atau pipa dengan diameter 2 cm dengan ukuran panjang 10 cm. Selanjutnya pada bagian tepi blok dibuat 4 lubang di arah yang berbeda. Yang terakhir itu pemasangan media jaring, pemasangan media yang bahannya dari jaring bagian atas meja transpilasi untuk menempatkan substrat atau bibit karang. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Setelah tahap selesai, maka langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama itu yang dilakukan adalah penyiapan dan pengikatan, di mana penggandaan bibit karang untuk transpilasi harus dilakukan dengan hati-hati. Persiapan dilakukan dengan memotong cabang bagian ujung dari jarak induk koloni karang dari 5 jenis yang telah dipilih. Bibit dipotong dengan menggunakan gunting baja dengan kisaran ukuran bibit 9-12 cm. Waktu optimum bibit berada dalam ember berkisaran 20-30 menit. Selanjutnya bibit yang telah siap diikat di dalam pada substrat yang telah berada di atas perairan pada masing-masing lokasi penanaman. Jadi seterusnya itu penempatan meja transpilasi. Penempatan meja transpilasi bibit karang diletakkan pada kedalaman 3 meter secara sederhana. Alur metode transpilasi karang. Selanjutnya itu monitoring evaluasi, di mana monitoring kegiatan pada karang yang telah ditranspilasi bertujuan untuk mengetahui kondisi karang yang telah ditranspilasi. Yang kedua itu untuk mengetahui survival rate karang yang telah ditranspilasi, dan yang terakhir itu untuk mengetahui laju pertumbuhan karang pada karang yang telah ditranspilasi. Yang terakhir itu pelaporan dan publikasi, di mana pelaporan itu untuk menyebarkan informasi mengenai rehabilitasi karang dengan menggunakan metode transpilasi sebagai langkah awal pelestarian terumbu karang di Kabupaten Konawe. Semua aspek pelatihan telah disusun dalam laporan dan publikasi dijurnalkan di akreditas. Laporan kegiatan ini dalam 2 bentuk, yaitu laporan kemajuan memuat kemajuan kegiatan yang telah berlangsung. Jadi selanjutnya itu hasil dan pembahasan, di mana di Sultra ditemukan 396 jenis karang batu, 13 famili penyusun terumbu karang. Jumlah karang ini tidak jauh berbeda keragaman jenisnya dibandingkan dengan jumlah spesies karang di kawasan Raja Ampat, Papua, sebanyak
456 jenis karang batu, namun masih tergolong tertinggi kedua di Indonesia. Desa Sinawulu Jaya merupakan salah satu wilayah yang terletak di wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Laut Banda yang memiliki potensi sumber daya pesisir khususnya terumbu karang. Saat ini pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe masih didominasi oleh nelayan kecil. Dalam pemanfaatannya sumber daya laut, tidak jarang mereka menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan seperti bom, penggunaan sianida, dan penambangan karang. Kondisi demikian jika tidak dilakukan pengendalian akan mengakibatkan degradasi sumber daya laut, khususnya keanekaragaman jenis karang dan ekosistem dalam jangka panjang, akan merugikan termasuk pada penggunaan sumber daya karang. Dari hasil penemuan menunjukkan bahwa pengguna bom seberat 0,5 kilogram yang diledakkan di dasar terumbu karang dengan radius 3-5 meter dari pusat ledakan. Kerusakan karang dapat dilihat pada gambar berikut. Kami telah menemukan penggunaan bahan beracun berupa sianida yang dapat menyebabkan kematian karang apabila digunakan dengan konsentrasi yang cukup tinggi dan berulang kali, serta adanya aktivitas penambangan karang oleh masyarakat setempat, baik sebagai bahan bangunan, pembuatan kapur ataupun bahan kerajinan. Karang yang diambil dapat berupa karang hidup atau pecahan karang mati, dan berasal dari semua jenis karang batu. Akibat dari penambangan karang ini telah menyebabkan abrasi pantai karena karang sebagai penahan ombak telah rusak sehingga menyebabkan gelombang langsung menguras pantai, sedangkan pasir laut yang ditambang telah mencemari wilayah terumbu karang sekitarnya. Baiklah, pada slide ini telah saya tampilkan gambar keberhasilan transplantasi, yaitu salah satu contoh keberhasilan dengan memulai menurunnya penggunaan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan berkembangnya pertumbuhan terumbu karang dipantau dari hasil monitoring sebelum dan setelah 3 bulan dapat dilihat pada gambar. Jadi itulah tadi hasil dan pembahasan. Adapun kesimpulannya yaitu terselenggaranya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang manfaat terumbu karang khususnya di daerah desa Wawoni. Yang kedua itu antusiasme masyarakat setempat sangat tinggi dan mendukung program rehabilitas dengan menggunakan metode transplantasi. Yang ketiga itu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang cara melakukan transplantasi karang yang merupakan salah satu metode untuk pelestarian terumbu karang jenis Acropora sp. Yang keempat itu terbangunnya stakeholder dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Yang terakhir itu transplantasi merupakan inovasi teknologi yang sangat baik untuk merehabilitas terumbu karang yang mengalami kerusakan. Tadi hasil